Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Apa kabar semuanya, sehat? alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan? Sudah. Ada yang tidak masuk? Ada tepur, Oh, tepur apa? sate. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa sejenak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Lagu Garuda Pancasila, hafal semua? Ayo, mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, merdeka jiwaku sentosa. Inilah di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Kita beberapa menyampaikan pembelajaran nantinya sebelum itu. Minggu kemarin belajar tentang apa? Bahasa Indonesianya tentang teks prosedur ya. Teks prosedur itu apa? Habis teks yang berisi langkah-langkah. Ya, Siska? Teks yang berisi langkah-langkah kan dari dokumen. Tes prosedur yaitu tes yang berisi langkah-langkah yang kalau masukin materi yang laporan akan menyampaikan tujuannya. Yang pertama yaitu siswa dapat membaca teks pidato. Yang kedua, siswa dapat menulis teks pidato. Yang ketiga, siswa dapat menyusun teks pidato. Yang keempat, siswa dapat mengetahui kebudayaan yang ada di tempat tinggal. Kita akan belajar mengenai pidato ya. Sebelum masuk kita perhatikan video berikut. Hai kids, seri budaya Indonesia kali ini masih di Pulau Jawa nih. Kali ini kita akan Jawa berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah Jawa Tengah. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang ada di tengah Pulau Jawa berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Sama seperti provinsi lainnya, Jawa Tengah juga memiliki Semarang sebagai ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah. Jawa Tengah dikenal sebagai jantung atau pusat budaya Jawa yang ada di Pulau Jawa. Sama seperti provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Namun, suku yang paling banyak adalah suku Jawa yang memiliki beragam budaya khas yang menarik. Salah satu hal menariknya adalah beragam tarian
Tengah ini unik karena berwarna hitam, terbuat dari air bening merang atau jerami yang alami. Lokasi wisatanya juga bakal menarik loh. Pastinya kamu sudah gak asing dengan dataran tinggi Dieng yang ada di Wonosobo. Satu lagi nih yang gak boleh ketinggalan, Candi Borobudur. Umumnya masyarakat tahu kalau candi yang masuk dalam 7 keajaiban dunia ini berada di Yogyakarta. Namun sebenarnya Candi Borobudur masuk dalam wilayah Magelang, Jawa Tengah loh. Menarik bukan? Itu belum seberapa loh. Selain semua ini, Provinsi Jawa Tengah juga punya kebudayaan dan kekhasan yang bakal menarik. Yuk, Kritik akan menunjukkan pakaian adat, rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal menarik dari Provinsi Jawa Tengah ini. Sebelumnya, pakaian adat Jawa Tengah memiliki banyak ragam dengan ciri khas masing-masing. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yang disebut Jawi Jangkep. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari pada bagian bawah, laki-laki akan menggunakan kain jarik yang dililitkan dengan ikat pinggang. Lalu pada bagian tengah menggunakan beskap dengan panjang berwarna hitam, namun lebih pendek pada bagian belakang. Karena supaya lebih mudah dalam memasukkan aksesoris keris yang ditambahkan pada bagian belakang. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan menggunakan penutup kepala yang disebut bakon yang bermotif batik. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Pakaian ini biasanya disebut kebaya, namun ada perbedaan dari kebaya pada umumnya loh. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai pada bagian bawah, perempuan akan menggunakan kain jarik yang memiliki motif sama seperti laki-laki. Lalu pada bagian tengah, perempuan akan menggunakan kebaya. Namun berbeda dengan kebaya pada umumnya, kebaya dari Jawa Tengah berwarna hitam keemasan. Serta ada juga yang menggunakan barang gundul loh, sama seperti pakaian adat dari daerah lainnya yang memiliki banyak filosofi. Pakaian adat Jawa Tengah juga punya filosofi kepatuhan, kehalusan, dan sikap lemah lembut. Lalu pada bagian atas, rambut perempuan akan dikonde dan diberi bunga melati pada bagian atasnya. Wah, menarik ya pakaian adat dari Jawa Tengah ini. Walaupun warna pakaiannya lebih banyak warna gelap, namun pakaian Jawa Tengah ini tetap menunjukkan sisi lemah lembut dengan paduan kain jarik. Nah, selain pakaian adat yang menarik, rumah adat dari Provinsi Jawa Tengah juga bakal menarik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Jawa Tengah juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah rumah joglo. Rumah joglo terbuat dari bahan kayu. Pada zaman dulu biasanya menggunakan kayu jati dan batang pohon kelapa. Awalnya bentuk rumah adalah bentuk sakat dengan 4 pokok tiang di tengahnya. Namun seiring perkembangan zaman, rumah ini memiliki tambahan beberapa ruangan di dalamnya. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Jawa Tengah juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal loh, seperti Lir-Ilir, Gundul Pacu, Jubak-Jubak Suleng, dan masih banyak lagi. Nah, menarik kan? Semakin tertarik dengan budaya Provinsi Jawa Tengah. Apa yang paling kamu suka dari provinsi ini nih? Kamu bisa Pada video tadi kita belajar tentang suku yang berada di Indonesia. Salah satunya yaitu suku Jawa itu terletak di antara mana? Jawa Timur, Provinsi mana? Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Jawa Tengah itu letaknya di tengah-tengah antara Provinsi Jawa Timur di sebelah selatan dan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah Semarang. ada yang pernah ke Semarang? Pernah. Mana nih ke Semarangnya? Tawang Sewu, Kota Lama. Terus apa tadi? Kota Lama. Simpang 5. Nah, di Semarang itu apa saja makanannya? Ada Bibia, Solo Semarang. Minggu babat terbuat dari kelapa. Ketan. Ketan kelapa yang dibagi
juga di sebelah Utara. utaranya. Nah, Kabupaten Banyumas itu memiliki banyak sekali makanan-makanan dan tradisi-tradisi. Di antaranya makanan khas yang sangat terkenal di Banyumas. Mendoan. Mendoan. Beduk. Terus beduk. Ada yang pernah ke Sukaraja? Setengah. Nah, di Sukaraja ada apa? Sop. Oh, Sukaraja beduk. Nah, soto Sukaraja itu sangat terkenal dan bahkan sampai ke masalah dunia. Nah, beduknya juga beduk dibuat dari bibian yang dikasih kulit Jawa Tengah. Coba belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tinggal, mudah-mudahan keselamatan dan kewarasan istiqlal ini kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tinggal, mudah-mudahan keselamatan dan kewarasan istiqlal ini kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, Widya, merdeka. Ikan darat kehormatan dan lain 021 dari Sumar, Iki Kepala SPM Protokol, Guru Jakarta, Forkompinda Kabupaten Banyumas. Dan yang video barusan tentang apa? Tentang dari Mas mau tahu. Nah, Banyumas itu termasuk wilayah mana yang Siska? Jawa Tengah. Nah, masih Jawa Tengah yang bagian tengah antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap. Nah, tadi siapa ya yang menyampaikan? Bupati. Tapi Banyumas namanya Pak Husen. Tadi menyampaikan apa? Pak Husen tentang menjaga kebersihan lingkungan Banyumas. tentang lingkungan Banyumas. Pak Ahmad Husen itu ngapain di depan menyampaikan apa? Pidato. Menyampaikan pidato. Nah, ada yang tahu bagian-bagian pidato? Apa saja? Apa pengertian pidato?
yang bertujuan untuk menyampaikan isi dari pidato tersebut. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan orang banyak. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima. Kemudian umumnya orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Isi pembicaraan di dalam pidato akan menjelaskan mengenai ide dan petunjuk. Ajaran juga yang melakukan pidato akan memberikan nasihat-nasihat kepada para pendengarnya. Jadi pidato itu berbicara di depan orang banyak yang bertujuan untuk menyampaikan isi atau gagasannya. Pidato itu menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang resmi yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian pidato berisi tentang ajakan, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pidato, jadi ada argumentatif, informatif, persuasif, dan rekreatif. Yang pertama argumentatif yaitu pidato dapat meyakini kebenarnya. Yang kedua persuasif, mengajak. Yang ketiga informatif, itu memberikan informasi. Dan rekreatif itu pidato itu isinya merasa senang bagi audiensnya. Kemudian bagian-bagian pidato yang tadi yang dibacakan oleh Pak Hussein. Yang pertama pembuka contohnya Salam. itu intinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi dan sebagainya. Kemudian isi itu setelah pembukaan ya, biasanya isi yang akan disampaikan, makasihnya akan disampaikan. Dan penutup